Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi di channel Anak Hikayat Indonesia. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita dengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Diriwayatkan, Nabi Nuh lahir hampir 1000 tahun setelah Nabi Adam datang ke bumi. Selama beberapa generasi, orang-orang di masa Nabi Nuh telah menyembah patung yang mereka sebut dewa. Mereka percaya bahwa dewa-dewa yang berbentuk patung akan membawa kebaikan, melindungi dari kejahatan, dan menyediakan semua kebutuhan mereka. Awal mula, kenapa orang-orang pada zaman Nabi Nuh menyembah patung dewa adalah karena setan telah membujuk dan menghasut mereka agar membangun patung untuk menjaga ingatan mereka kepada orang yang telah meninggal. Maksudnya, agar mereka tetap bisa diingat. Awalnya, mereka tidak menyembah patung-patung itu. Lalu kemudian, di beberapa generasi selanjutnya, mereka berpaling dari petunjuk Allah dan mulai menyembah patung-patung itu. Begitulah cara penyembahan patung berhala bermula. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk membimbing umatnya. Nabi Nuh adalah pembicara yang sangat baik dan termasuk kepada orang yang sabar. Nabi Nuh menyerukan kepada umatnya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memperingatkan mereka untuk tidak menyembah kepada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun menggambarkan hukuman mengerikan yang akan Allah berikan jika mereka terus melakukan kekafiran. Orang-orang di masa Nabi Nuh dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang disebut sebagai pengikutnya, dan ada pula golongan-golongan orang kafir yang tidak patuh dan kemudian menjadi musuh Nabi Nuh alaihi salam. Kata-kata Nabi Nuh menyentuh hati yang lemah dan yang miskin sehingga menjadi pengikutnya. Tetapi yang kaya dan yang kuat menjadi musuhnya. Yang kaya dan yang kuat menolak peringatan dan tidak percaya bahwa beliau seorang nabi utusan Allah. Mereka mengira bahwa Nabi Nuh adalah manusia biasa seperti mereka. Ketika mereka menemukan bahwa panggilan Nabi Nuh menarik orang yang miskin, para pekerja yang tidak berdaya dan rakyat biasa, para pemimpin yang kaya raya mencoba merayu Nabi Nuh dan mengajak Nabi Nuh untuk bersama para pemimpin tersebut. Namun, Nabi Nuh menanggapinya dengan lembut dan menolak ajakan para pemimpin kafir dengan kesabaran dan pengetahuannya. Sampai-sampai para pemimpin kafir merasa kesal dan bosan dengan jawaban dari Nabi Nuh. Bahkan, para pemimpin kafir menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan hukuman jika memang apa yang beliau sampaikan adalah benar. Kemudian Nabi Nuh menjawab bahwa hanya Allah yang dapat memberikan hukuman, dan ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa lepas darinya. Nabi Nuh mengatakan, "Aku memberimu nasihat yang baik. Aku mengetahui sesuatu dari Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kalian hanya harus menyembah kepada Allah, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian." Kebanyakan orang-orang di zaman Nabi Nuh berperilaku buruk. Oleh karena itu, beliau terus menasihati umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun, beliau menyerukan nama Allah di siang dan malam hari kepada umatnya, baik secara rahasia maupun secara terbuka di tempat umum. Tapi mereka menutup telinga dan tidak mendengar ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah selama 950 tahun. Banyak generasi berlalu, tetapi jumlah pengikutnya tidak bertambah. Karena orang-orang kafir mengajakkan anak-anak mereka untuk tidak percaya kepada ajaran Nabi Nuh untuk menyembah kepada Allah. Nabi Nuh bersedih atas hal itu. Pada suatu ketika, Nabi Nuh melihat dan merasa bahwa tidak ada yang percaya atas seruannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau berdoa kepada Allah untuk menghancurkan semua orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh.
Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh memilih tempat membangun kapal yang jauh dari kota dan jauh pula dari laut. Bersama pengikutnya, beliau mengumpulkan kayu dan peralatan dan mulai membangun kapal besar di siang dan malam hari. Orang-orang kafir malah mengejek dan menertawakan Nabi Nuh. "Kenapa kau membangun bahtera jauh dari laut?" ujar kaum kafir. "Apa kau akan menyeretnya sampai ke laut atau menunggu anginnya bertiup kencang dan membawa kapal besar itu ke laut?" Nabi Nuh dengan sabar menjawab, "Kalian akan segera mengetahuinya." Orang-orang kafir tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menyebut Nabi Nuh gila dan menertawakannya. Kapal mulai terbentuk, dan ketika kapal sudah selesai, Nabi Nuh dengan sabar menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersabda kepada Nabi Nuh bahwa air secara ajaib akan mengalir keluar dari tanah di dalam rumah Nabi Nuh, dan itu adalah Nabi Nuh kembali memanggil putra dan istrinya untuk naik ke atas kapal, namun mereka tetap menolaknya dan berkata bahwa mereka akan naik ke atas gunung yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba, satu gelombang besar datang dan menenggelamkan mereka berdua. Semua orang kafir pun ikut tenggelam bersamanya. Banjir telah membersihkan bumi dan menghancurkan orang-orang kafir. Setelah beberapa lama dan banjir telah merendam sebagian besar wilayah di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menghentikan hujan dan memerintahkan bumi untuk menelan semua air di permukaan. Setelah banjir reda di bumi, Nabi Nuh merasa sangat sedih dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak dan istrinya yang kafir tidak mendengar seruan dari Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal itu. Kemudian Nabi Nuh melepaskan semua makhluk yang ada di dalam kapal agar mereka menyebar ke seluruh bumi. Beliau meletakkan dahinya ke tanah dan bersujud mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas keselamatan dan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang selamat dari banjir berkumpul dan saling membantu satu sama lain untuk mengumpulkan makanan dan memasak. Karena selama dalam kapal, mereka tidak bisa memasak makanan. Mereka hanya memakan makanan dari perbekalan sebelum banjir datang. Awal yang baru dimulai bagi umat manusia. Sejak hari itu, semua orang beriman memulai generasi baru mereka. Ketika usia Nabi Nuh mulai mendekati ajal, beliau menasihati anak-anaknya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akhir dari kisah para nabi untuk hari ini.
Insya Allah lain kali kita akan menikmati kisah indah para nabi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.